Sebentar. Sebelum city branding, saya masih bingung kenapa harus di Kota Kediri ngadain acaranya ini. Kenapa harus di Kota Kediri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Kita kedatangan tamu yang memang yang nggak biasa. Yang satu ini namanya Mas Dias. Ya, selamat sore Pak Wali. Selamat sore. Ya, beliau ini bukan hanya 5 aksara yang bisa, tapi 30 aksara. 30 aksara, bayangin aja. 30 aksara tuh kayak apa tuh? Nanti kita akan tanya. Lalu berikutnya juga kita kedatangan tamu Mas Heru. Selamat sore. Ini beliau ini sangat istimewa juga karena beliau ini saya dengar beliau yang mendaftarkan pencak silat di UNESCO. Salah satu. Ya. Nah, ini luar biasa. Mas Heru dan Mas Dias, saya pengen tanya nih, karena saat ini kita di Kediri ini sedang ada acara Road to Kongres Aksara Kawi Kota Kediri tahun 2022. Karena memang di Kediri ini banyak ditemukan prasasti-prasasti yang bahasanya Kawi. Jujur saja, saya sebagai orang awam yang tidak pandai sejarah itu dalam hati ini bergejolak karena banyak orang-orang bule kesini bawa kertas kalkir di blak gitu, kira-kira dia pengen mengartikan. Nah, saya dari kecil tuh juga gitu. Ini artinya apa ya, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal itulah yang membuat ternyata kita menyadari bahwa kita tidak hanya memiliki huruf-huruf kuno seperti Hono Coroko, tapi yang lebih kuno lagi juga ada, namanya huruf Kawi. Nanti saya ingin minta keterangan apakah yang saya pahami itu benar, teman-teman juga mungkin memahaminya juga sama seperti itu. Nah, sekarang ini kan saya dengar kan ini mau digitalisasi gitu ya. Huruf itu kan mau didigitalisasi. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya didigitalisasi menurut Anda berdua, kira-kira seperti itu? Mungkin dari siapa, Mas? Pertama Pak Heru dulu karena beliau di dalam hal ini yang fokus ke digitalisasinya. Oh, Pak Heru yang fokus ke digitalisasi. Betul. Pendalamannya di Mas Dias. Iya. Ini Karena memang ini tadi saya orang IT, beliau orang budayanya. Langka ini. Jarang terjadi orang IT sama orang budaya. Tapi udah pas ini, setelannya udah pas. Udah. Kita udah sweetan gini. Jadi gini, Man. Sebagai orang IT, saya termasuk era awal industri IT di Indonesia. Pelaku industri. Era awal. Jadi era awal yang membangun industri internet di Indonesia. Nah, sebagai orang yang dari awal terlibat dalam teknologi informasi, khususnya internet, saya ngelihat bahwa ini momentum bagi apapun itu sebagai sesuatu yang kita anggap sebagai jejak kita, gitu, supaya terus terlibat atau supaya terus eksis di masa mendatang yang pasti akan terus semakin digital. Iya. Gitu. Jadi itulah pemikiran awal karena memang ini sebuah realitas yang saya temui di seluruh dunia. Seluruh negara-negara yang umum, yang bahkan sudah umum menggunakan aksara Latin sebagai media tulis menulisnya, mereka memberikan pilihan aksara lokal, gitu, dan itu disosialisasikan ke masyarakatnya, gitu, bahkan termasuk Malaysia, dan yang disosialisasikan sebagai aksara non Latin sebagai aksara lokal mereka. Itu nama aksaranya Arabic Jawi. Yang dibikinnya sebenarnya mungkin ya di sini gitu ya, di tanah Jawa mungkin. Namanya juga Arabic Jawi. Nah, hal itu memicu satu passion buat saya gitu, untuk menjadikan aksara-aksara Nusantara yang lain
gitu, untuk dibawa ke era digital, untuk supaya minimal diingat sama era-era generasi era milenial, juga kalau bisa ya dicoba lagi gitu, digunakan kembali gitu kalau bisa. Ya. Nah, upaya ini saya pikir tadinya cuma ya sekedar pelestarian. Oh, ternyata enggak. Gitu. Ternyata tidak. Jadi banyak negara-negara menjadikan aksara non-Latinnya yang dia miliki, yang dibuat oleh leluhurnya untuk menjadi aksara alternatif bagi masyarakatnya selain yang sudah biasa mereka gunakan. Gitu. Spiritnya itu sebetulnya. Jadi sederhananya begini ya, kami sudah sekitar 4 tahun ini ada di dalam proses dari transisi dari mulai manual ke era digital itu. Moto utamanya adalah connecting the past to the future. Jadi kita membawa peradaban-peradaban yang dari masa lalu, entah itu peradaban apapun, termasuk sastra salah satunya, untuk dibawa sebagai bekal kejayaan kita di masa depan. Seperti tadi di orasi itu saya beri judul Iyasa Ninguni dari Jaya Niparatra. Artinya membawa kejayaan masa lalu untuk masa depan. Kenapa? Karena kita ini mendengar leluhur kita dulu punya peradaban tinggi, punya kekuasaan sampai segitu luasnya. Itu baru cerita, tapi faktanya apa? Nah, apa yang kita lakukan dengan itu? Nah, itulah misi besar kami akan membawa ke sana. Nah, dalam hal ini yang kami bawa adalah melalui literasi. Lebih spesifik lagi adalah aksaranya. Aksara-aksara yang tadinya kan cerita-cerita masa lalu itu tertulis dalam prasasti, kakawin, kidung, babat, dan lain-lain. Yang mana itu semua sebelum hari ini masih manual, masih konvensional. Ditulis di batu, ditulis di lontar. Sedangkan zaman sudah berubah. Dan kita punya tugas untuk menjaga relevansi antara kebudayaan dengan kemajuan zaman, begitu. Yang mana hari ini era digital, tentu ada kepentingan di mana aksara-aksara tadi dalam prasasti, dalam kakawin, dan media lainnya dibawa ke hari ini untuk dituliskan dalam media baru. Kalau dulu kita nulis masih di lontar, seperti ini, nulis di lontar dengan peso pangot, begitu kan. Di kakawin itu kan di sini di lontar. Relevansi budaya dengan kemajuan zaman akhirnya ditulis di media kertas. Setelah media kertas, bisa nggak ditunjukkan ke kamera lontarnya kayak apa? Nah, dulu kan nulis di lontar. Nah, ini lontar nih. Betul. Ini lontar dari Bali, ini kebetulan dari daun ya ini ya. Betul, daun ental. Nah, seiring berkembangnya zaman, media tulis berganti menjadi umpamanya daluang. Setelah daluang ada kertas Eropa. Kertas Eropa baru kita mengenal hari ini yang namanya buku bergaris itu. Sedangkan hari ini kita sudah menginjak di mana media tulis itu masuk ke wilayah digital. Tentunya aksara-aksara ini pun juga harus berkembang sesuai dengan media hari ini. Maka mendigitalisasi aksara Nusantara sama dengan membawa ruh peradaban masa lalu untuk disiapkan ke masa depan. Jadi pada intinya tagline kami adalah apa? Connecting the past to the future. Baik. Oke juga tuh ya. Oh ya. Oke. Luar biasa. Saya boleh tahu nggak kira-kira di Indonesia nih, di Indonesia aja ya, yang bisa membaca dan menerjemahkan bahasa Kawi itu kira-kira ada berapa orang? Wah, kalau kira-kira aja, kira-kira. Secara eksplisit masih banyak, terutama di Bali, karena di sana ada, di Hudayana ada jurusan sastra Jawa Kuna. Tetapi lagi-lagi bahwa hari ini ketika bicara tentang kajian Kawi masih berkutat pada kajian sastra atau bahasa. Sedangkan kajian tentang paleografi, grafologi atau aksaranya itu sendiri belum ada. Kalau yang baca sudah banyak. Dari penelitian yang kami lakukan dari Pandi, paling tidak sekitar 30 aksara itu masih bisa kita temukan penutur dan penulisnya. 30 aksara. Tetapi tidak ada bangsa di dunia yang punya ini. Maksimum India cuman punya 15. Itu belum sama variannya, Om.
Makanya itu Jawa baru sendiri kita hanya tahu Jawa aja gitu kan. padahal Jawa punya Padahal banyak ada varian. Jawa, Ripasaka, Cirebonan. Gitu. Nah, satu hal yang Enggak, ini setelah kan kami- pentingnya itu kan karena ya sekarang kalau saya nyari di Kediri kan sangat sedikit sekali orang yang bisa Iya. bahasa Kawi gitu kan atau membaca itu kan sedikit sekali ya. Sekarang momentumnya itu penting ya kayaknya. Iya, betul. Jadi Ada yang bisa program, Ya. ada budayawan yang benar-benar awareness-nya tinggi, ingin mendigitalisasi. Betul. Ini sesuatu yang menurut saya sudah klop gitu ya. ya, Jadi bagus sehingga ini nggak punah dan kita bisa mengakui bahwa itu adalah milik kita semua Betul. gitu. gini Pak Wali, saya tuh kalau boleh kalau kita baca lihat realitas, siapa yang masih bisa aksara Kawi mungkin masih di bawah angka 20 saat ini. Ya. Terus saya ngitung di generasi muda aja ya yang ada di Indonesia. Tapi kita jangan nyalahkan yang nggak bisa. Iya ya. Ya. Ya karena Kita hanya ingin fasilitasnya nggak ada. menyalahkan Kita tidak bisa. kenapa kita tidak bisa dan kenapa kita tidak memulai Betul. atau menyadari bahwa ini adalah budaya kita, lalu harus Iya. kita rawat, lalu ini seperti tadi yang dikatakan Pak Mas Heru bahwa ini bisa menjadi alternatif, entah itu alternatif kalau kita chatting atau kita apapun itu gitu. Nah, Kan gitu. momen inilah mungkin saya mohon izin nih Pak Wali menyampaikan apresiasi sama Pak Wali bahwa hal yang diperlukan dari para pemimpin bangsa dari tingkat daerah sampai tingkat pusat adalah kepedulian. Apa Pak? Kepedulian. Kepedulian, awareness-nya ya. Ya. Iya, kepedulian. Saya 2 tahun memulai kegiatan ini. Ya, sebetulnya Pandi nggak melakukan apa-apa, cuman ngumpulin teman-teman aja. Terus kami coba simpulkan, kami coba formulasikan. Terus saya bawa ke tingkat pusat. Ketika saya cerita dengan birokrasi di tingkat pusat, saya cukup punya pengalaman berkecimpung di dunia birokrasi, meskipun saya bukan PNS. Iya ya. Terus saya sampai setahun kemudian menyimpulkannya gini, kayak cerita tentang konsep warna pada orang yang buta warna. Kebayang nggak rasanya Betul. kayak apa? Gitu. Memang di lapangan bukan tanpa ada rintangan Pak Wali ya. Betul. Yang mana aksara-aksara yang sedang kita kampanyekan ini sebagian besar adalah aksara arkaik. Pertama, selain dia dianggap kuno, dan juga sangat jarang sekali yang bisa membacanya. Dikenalkan kepada anak-anak yang dia sudah terhegemoni oleh kebudayaan luar. Wah, tantangannya double gitu. Jadi ya itu, saya tuh selama setahun di pusat cari, malah yang ketemu yang peduli, Iya. itu malah bukan dari pihak yang seharusnya saya duga Dia akan peduli gitu. harusnya dia peduli. Nah inilah yang kemudian membimbing saya sampai akhirnya Nekat. untuk aksara Sunda Jawa Bali yang tahap ini sudah sampai tahap perumusan standar di BSN, itu malah dibantu dari beberapa kementerian yang nggak saya duga bahwa kementerian itu bisa bantu gitu. Tapi ya akhirnya saat ini Lambat laun lah nanti ya, pasti akan ini. makanya gitu alhamdulillah nih Pak Wali, kira-kira akhir Desember, pertengahan Desember ini, tahun ini, Pak Menteri Komunikasi dan Informatika akan nge-launching selebrasi digitalisasi aksara Nusantara. Iya, iya. Gitu. Gitu. Kalau Pak Wali berkenan, nanti saya sampaikan untuk supaya diundang karena sah Ya, diundang. pasti berkenan lah. Nah, Ya karena hari ini kan namanya aksara itu karena lagi tren juga, dia bisa menjadi city branding, Pak. City branding Betul. ya. Buktinya Sebentar, sebelum city branding, Ya. saya masih bingung kenapa harus di kota Kediri ngadain acaranya ini. Kenapa harus di kota Kediri? Ya. saya dulu apa Kang Dias dulu nih yang jawab nih? Oke, Nah? saya dulu, Pak. Ya, Kang Dias mangga. dulu lah. Mangga. Setelah pengalaman di beberapa wilayah itu Pak Wali, beberapa kota itu ya sudah mulai tertarik dengan aksara gitu. Ada kota Jogja sebagai kota Hanacaraka, aksara Sunda dipegang oleh Jawa Barat, aksara Bali oleh Bali. Jawa Barat sudah mulai pakai. betul sudah aksara itu ya. sudah pakai. Nah, Saya lihat di jalan-jalannya tuh mulai ditulisin gitu ya. juga ya. akhirnya ketika kita masuk ke aksara yang sedang di dalam proses Unicode itu,
aksara Kawi nih. Loh iya, aksara Kawi hampir lolos Unicode nih. Lalu siapa nih yang pegang begitu kan? Berkumpullah Pengampunya. pengampu aksara Kawi siapa nih kira-kira cantolannya? Berkumpullah kami teman-teman pegiat itu mencari indikator-indikator tempat mana yang cocok untuk dijadikan sebagai cantolan atau siapa sih ibu yang mengampu aksara ini. Setelah berdiskusi banyak, ternyata yang tepat jawabannya adalah di Kediri. Salah satunya Kediri. Salah satunya di Kediri. Ya. Karena Betul. Ada jawabannya. Mungkin kita sepakat itu kan. Iya. Kediri. Iya. Kenapa? Salah satunya Kediri. salah satunya ya. Indikatornya adalah sementara ini yang terlihat city branding Kediri dalam kebudayaan salah satunya adalah tentang Panji. Panji, oke. Satu Panji. Bicara Panji ternyata naskah pertama yang berbicara Panji itu adalah Kakawin Semaradahana dan itu tentang Kediri. Satu Kakawin. Yang kedua, indikator kedua kita melihat dari bukti tertua. Bukti tertua prasasti yang menggunakan aksara Kawi ternyata adalah prasasti Harinjing yang ada di Harinjing. Desa, betul, di Sukabumi sekarang di Kepuh kalau tidak salah. Iya, ya. Ada namanya Dusun Sukabumi, Desa Siman tentang pembuatan Sungai Serinjing itu ya. Betul. Sekarang namanya Serinjing, Pak Wali. Ya. Ya. Nah, jadi dulu Harinjing. Nah, yang ketiga Pak Wali, kita tahu yang namanya Mahakarya Kakawin di Nusantara itu salah satunya adalah Kakawin Baratayuda yang ditulis ketika masa Sri Mapanji Sri Haji Jayabaya oleh Panulu. Aksaranya. Kakawin itu ditulis pada masa Kediri. Nah, transformasinya kan dulu Kakawin ditulis di Lontar. Ketika era Belanda, Kakawin yang dari Kediri, yaitu Kakawin Baratayuda itu, ini menjadi sentra penelitian-penelitian para sarjana bahasa zaman itu. Maka di sini Hendrik Kuning yang diterjemahkan oleh beliau adalah Kakawin Baratayuda. Oh iya, Nah, Baratayuda. jadi karena apa? Ya karena dianggap karya sastra, salah satu karya sastra paling monumental dalam sastra Kakawin. Ini bukunya ya. Ini buku yang sudah diterjemahkan oleh Hendrik Kuning. Coba saya Aslinya aksara. saya harus megang, kalau nggak megang saya nggak berasa. Aslinya aksara Kawi. Betul. Dan itu aslinya aksara Kawi. Ini aslinya aksara Aslinya. Tapi Ini kan lalu sudah diterjemahkan dalam ditransliterasi. bahasa Belanda, bahasa Belanda dan aksara Jawa. aksara Jawa. Oh, iya. Ini bahasa Belandanya, ini bahasa aksara Jawanya, ini bahasa Belandanya. Ini hebat banget nih. Tuh. Aslinya dari mana kan? Kakawin Baratayuda entah di mana yang asli. Dan yang berikutnya Pak Wali, indikator kenapa kita kembali ke Kediri, namanya juga Kadiri, kembali ke Kediri. Bahwa Kediri, gitu ya. Betul. Kediri pernah mengalami satu masa di mana dia sebagai pusat literasi. 2 kali setidaknya ketika pusat literasi Kakawin. 3 sama ini nanti. Insya Allah loh ya. 3 Yang sama ini. kedua insya Allah. adalah masa ketika Kediri punya yang namanya Tan Kun Sui. Tan Kun Sui. Wah, Ya. itu Tan Kun Sui di Jalan Doho ya. Betul. Iya, iya. Saya sih lihatnya, literasi. ya saya lihatnya sih gini. Makanya saya bilang bahwa ini adalah Kediri itu salah satu gitu. Iya. Pilihan Yang tepat. yang Pilihan yang pilihan yang memang kamilis. betul. Yang tepat atau yang komplit? Harus dijawab ini. Yang Yang dijawab yang komplit ya. pertama merespon kami. Oh, alhamdulillah. Gitu. Iya, Jadi iya. dari beberapa yang kami approach gitu, kemudian datang ada respon. Ya. Yang pertama kali memang Tapi memang di Kediri ini, mohon maaf nih, kita banyak nemuin prasasti-prasasti yang sekarang ada di museum kami itu juga. Nah, Batu jadi yang memang gede-gede itu ya. menurut beberapa peneliti yang saya kenal, prasasti terbanyak yang menggunakan aksara Kawi yaitu ya di Di Kediri ya. Ya. Artinya kalau kami ambil kesimpulan bahwa kota Kediri ini kota aksara Kawi, boleh nggak? Sah-sah saja. Tapi Sah-sah sebenarnya gini, ada yang lebih seksi. Aksara Kawi itu induk atau babon dari seluruh aksara Nusantara ya, yang non Arabik. Non Arabik. Jadi Jadi pegon ya.
Yang Arabik itu yang pegon Arabik itu ya? itu turunannya ada pegon, ada serang, ada iya. apa lagi? Ada Arabik Jawi gitu. Tapi di luar yang non Arabik. Jadi ini babonnya aksara-aksara yang ada di Nusantara ini ya. Batak, Itu adalah Kawi. Incung, Ulu. Kalau Batak juga ada kaitannya dengan Kawi juga ya? Turunan. Oh iya turun ya karena dulu kekuasaannya kan luas sekali ya. Ya. Berarti sah-sah saja bahwa kota Kediri ini adalah kota Kawi. Ini akan kita ambil nih. Saya nanya ke Mas Dias, mungkin pemirsa juga mungkin atau penonton pengen tahu nih kenapa bisa nguasain 30 bahasa. Belajarnya kapan gitu. 30 bahasa Pak. Iya. Sebelumnya mungkin perlu diperjelas juga ya Pak Wali bahwa yang betul diksinya itu bukan bahasa tetapi aksara. Karena dalam hal ini aksara betul ya. membedakan antara bahasa dan aksara. Jadi dan saya kira memang di berita yang viral itu bahkan dimuat di beberapa universitas di luar negeri, di Universitas Sastra mereka, itu adalah berita yang mungkin itu semacam apa ya, stimulan gitu. Nah ini suka merendah. Kalau ditanya itu susah beliau menjawabnya. Susah. Tapi Jadi karena saya tahu begini, persis Pak nih. Wali. Saya tahu persis. Jadi istilahnya memang boleh dibilang gini. Kalau kita bisa menguasai satu aksara Jawa, satu aksara Nusantara, polanya tuh hampir sama semuanya. Oke. Jadi jawabannya begini Pak Wali. Tahu Kawi Kenapa akhirnya lainnya saya gampang, bisa menjadi mengarah kepada seluruh aksara ketika pertama kali saya berkenalan dengan Kawi, lalu saya bisa membaca dan menulisnya juga. Ternyata dia punya anak. Nah anak-anaknya ini akhirnya otomatis harus saya pelajari. Yang lainnya seluruh turunannya tuh Iya. ini ya seluruh turunannya itu bisa dipelajari. Betul, Karena pola dan ortografi yang gramatikanya sama. Iya, Ortografi yang betul. Jadi sebenarnya kuncinya ya di Kawi. Hebat lah kalau gitu. Terus kalau mau buat program pengajaran membaca aksara Kawi pada anak-anak di Kota Kediri ini, kira-kira gimana caranya? Lalu apalagi ya roadmap-nya itu seperti apa? Karena percuma juga kita buat acara tapi tidak bisa diaplikasikan. Kalau saya dari sudut pandang pemerintah, acara ini bagaimana harus menghasilkan outcome. Outcome-nya itu harus bisa diaplikasikan. Kira-kira seperti itu. Itu gimana itu anunya? Gini, kalau menurut saya ini logika akal sehat aja Pak Wali. 1, regulasinya, 2, infrastrukturnya. Gitu. Pertama kita perlu sekali Pak Wali ada semacam regulasi bagaimana aksara Kawi itu bisa diajarkan ke generasi muda. Dan kita jangan berharap ke generasi yang udah pada bau tanah lah, Pak, ya. Nah, setelah regulasinya ada, mari kita beri fasilitasi kepada generasi muda gitu. Caranya gampang, hadirkan dia di handphone. Hadirkan dia di komputer. Sebagai media yang memang setiap waktu mereka menggunakannya. Ya, karena mana bisa lepas Ya. anak-anak sekarang dengan platform digital. Entah itu handphone, iPad, tab, komputer gitu. Nah, setelah kemudian regulasinya ada, fasilitasinya ada, yang saya sebut sebagai infrastrukturnya, baru kemudian kita sosialisasikan. Mudah Pak Wali ketika seseorang ngajarin Kalau satu hadirkan di aksara. handphone tuh maksudnya gimana, Pak? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu memang. Jadi gini, ini kegiatan hari ini ya adalah yang disebut Pak Kongres untuk melakukan FGD, melakukan pembakuan. Karena tentu kita harus menyepakati pembakuan ketika bunyi K, bunyi Ga, bunyi Wa gitu. Itu harus disepakati. Ya, karena sumbernya kan banyak dan variannya mungkin beberapa. Nah, setelah disepakati, karena kan digital itu yang dikenal algoritma bukan karisma ya. Oke. Nah, setelah kita udah menyepakati, algoritma tidak mau ada ambiguitas. Betul. Nah, kemudian setelah disepakati standarnya, baik itu fontnya terutama, kemudian kita juga sepakati ketika dihadirkan di papan ketik,
Oke. Ini taruh di mana, ini taruh di mana, ga taruh di mana, sa taruh di mana. Jadi sederhananya menghadirkan di handphone itu adalah mendigitalisasi tadi. Supaya ada di papan kerja. Supaya di papan Iya. Sama seperti kayak huruf Jepang, huruf luar negeri, Korea dan segala Thailand macam dan kanji sebagainya. itu ya. Ya. Oke. Jadi setelah Coroko juga ada loh Pak. Sudah muncul ada. ya. Dia sudah ada. Jadi setelah udah ada dalam standarisasi, baru nanti kita bicara dengan pemerintah. Ini ada kesempatan bulan Desember nanti, Pak Wali. Kita bicara dengan pemerintah supaya pemerintah bersedia menerbitkan sebuah regulasi. Seperti yang dilakukan oleh semua negara lain, seperti di India. Setiap handphone setiap platform digital yang beredar di India, Dan produk yang masuk di India atau produk apapun yang platform digital, ya harus mengakomodir aksara tersebut. aksaranya itu. Iya, keren. Jadi semua produk yang masuk di India yang digital atau mungkin produk juga harus ada aksara Indianya supaya ya itu bagus juga itu ya. Iya, kalau saya terutama mungkin beliau mewakili sebagai generasi, kalau saya mewakili generasi milenial, beliau Kolonial. Nah, Kolonial yang canggih tadi ya. Kolonial yang di generasi milenial ini pengenalan terhadap aksara kawi itu minimal sekali mereka melihat, Pak. Salah satunya adalah diterapkan di sebenarnya dalam itu hak desain. ya. Kalau menurut saya itu hak produk yang masuk ke sini ya dia harus menerangkannya dengan bahasa kita, dengan ini kita harusnya seperti itu. Nah, teman-teman itu sekarang aksara kawi mulai mengenalkan dan banyak yang tertarik karena sudah diterapkan dalam perangkat-perangkat yang sedang digemari oleh generasi kami. Umpamanya kalau dalam fashion, sudah banyak kok teman-teman yang mulai mengaplikasikan aksara kawi untuk keperluan dekoratif sablon kaos umpamanya. Ya. Sudah banyak. Dan font yang dibuat oleh para pegiat aksara Nusantara, mereka juga sudah banyak membuat font-font yang sangat estetis. Bahkan ketika itu diterapkan di dalam umpamanya nama gedung atau nama produk itu sangat estetis dan bagus. Sesungguhnya Pak Wali bahwa aksara kawi hadir di platform digital tuh sebetulnya sudah ada yang mulai. Jadi saya kebetulan hadir di sini kawan-kawan dari Kediri, Trenggalek, Tulungagung. Mereka beliau-beliau ini ikut hadir di sini ikut dalam rangka menyepakati standar gitu. Ya itu tadi, tapi ada si A pakai versi ini, si B pakai versi ini. Nah, kita kumpul di sini menyepakati, yuk kita secara nasional kita sepakati ini bentuknya. Dan setelah itu mari kita bawa ke regulator supaya nggak usah repot-repot. Kan kalau sekarang ini yang sudah bisa dilakukan sama kawan-kawan, apa namanya tuh Mas, pegiat aksara kawi yang duduk di sana itu Pak Wali. Itu udah bisa sekarang, cuman proses installnya masih ya istilahnya buat untuk bisa menulis itu masih manual harus diinstal dulu. Nah, diinstal dulu. Dan itu sebagian orang mungkin cukup kesulitan. Iya cukup mudah, tapi buat mayoritas. Apalagi anak-anak. Aduh. Ya sih. Jadi jangankan masuk ke substansi belajar ya, untuk masuk mencoba memasukkan saja udah malas. Agak sulit. Ya. Memang tugas kita nanti pemerintah bagaimana caranya untuk membuat asik dan mudah gitu ya. Terus saya mau nanya ke Mas Heru lagi nih. Kalau peran Pandi ini dalam proses digitalisasi ini terkait dengan aksara kawi ini gimana? Peran Pandi? Sebetulnya apa yang Pandi ini baru melakukan ini 2 tahun, Pak Wali. Sebetulnya kawan-kawan pegiat aksara melakukan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, tapi belum tuning waktu itu antara itu tadi. Umumnya masih melakukannya sendiri-sendiri ya. Nah, kami datang terinspirasi dari situ, kami merajut kawan-kawan ini semua. Kemudian yuk kita samakan visi dan misinya gitu. Nah, kemudian Pandi yang akan memfasilitasi dalam konteks menyusun proposal untuk sampai ke pemerintah untuk distandarkan. Itu sejauh ini yang sudah terjadi seperti aksara Jawa
aksara Bali dan aksara Sunda itu tim dari ya secara Ini secara seperti institusional. kolaborasi ya. Kolaborasi antara Ya. penggiat Dan orang IT. ya. Ya, tepat nih. Terus saya mau nanya lagi ke Mas Heru lagi nih. Prosesnya susah nggak kira-kira? Karena Mas Heru kan dulu pernah daftarin pencaksilat ke UNESCO. Konteks ini memang agak berbeda. Tapi ini kan beda, aksara dan pencaksilat ini kan beda. Kalau waktu saya mendaftarkan pencaksilat itu kan dalam rangka, sebetulnya waktu itu saya mendaftarkan pencaksilat bukan cuma ke UNESCO, tapi bisa dipertandingkan ke Olimpiade waktu itu. Tapi tahap awal harus ke UNESCO dulu. Dan ini butuh waktu 6 tahun loh Pak Wali. Luar biasa. Gitu. Nah konteks ini, ya konteks aksara ini beda. Karena kita cuma mendaftarkan sebuah lembaga yang namanya Unicode untuk dijadikan materi di dalam repositorinya mereka, ya. Nah, Unicode inilah yang kemudian akan memberikan rekomendasi kepada industri supaya aksara-aksara ini bisa dijadikan materi yang ada di dalam operating sistemnya para provider perangkat keras ini. Jadi ini daftarnya ke Unicode Pertama, ya. Ini udah dalam proses atau Untuk aksara kita bicara kawi. Iya. Kalau kawi sudah masuk dan sudah diterima, tinggal diumumkan Di Unicode ini. di Unicode. Oke. Itu tahun depan. Nah, tahun depan itu mungkin setelah FGD ini selesai, kita udah dapat standarnya. Nah, ini akan kita daftarkan di batch kedua sekitar bulan Maret April gitu ke BSN dalam konteks standar nasional Indonesia. Begitu SNI sudah terima, ya BSN sudah terima, SNI-nya keluar, yang mungkin akan keluarnya itu kira-kira pertengahan atau akhir di tahun depan. Nah, tahun selanjutnya Pak Wali regulasinya sudah siap. Mungkin 2023, 2024 pasti booming. Jadi yang sudah ada dilakukan di HP gitu nanti. Iya. Jadi keren, apa yang dilakukan oleh Pak Wali sekarang nih, apa kita ya bareng sama kita ini bikin fondasinya, Mas. Iya. Karena aksara kawi ini kan jika hari ini mungkin di kota-kota lain sudah banyak ya Pak Wali yang namanya penerapan maksud saya di pelang-pelang jalan itu di Sunda di Jawa Barat namanya pelang jalan itu atasnya beraksara Latin, bawahnya beraksara Sunda atau aksara daerah. Kalau di Bali itu lebih kuat lagi. Yang atasnya aksara Bali dulu, bawahnya baru Latin. Nah di Kediri mungkin ketika sudah mempunyai city branding Kediri Kota Kawi, bisa jadi itu diterapkan di dalam penulisan nama jalan. Atau kalau berani seperti di Bali ya, nama-nama gedung. Kalau itu mah harus berani. Kalau masalah budaya itu harus berani. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengakui kan gitu kan? Iya, betul. Nggak lucu kalau nanti diakui oleh orang lain gitu. Kira-kira seperti Nanti kasusnya kayak Arabic Jawi itu, itu yang sekarang ngeklaim kan malah Malaysia. Iya, yang Arabic Jawi. Arabic Jawi. Padahal jelas tuh namanya. Iya, Jawi. Pasti di sini lah bikin. Padahal ada di tengahnya Jawi itu ada Sumatera dulu tuh. Jauh banget nih. Lalu saya mau tanya kepada Mas berdua, kira-kira Kongres Aksara Kawi ini nanti bentuk kegiatannya seperti apa? Tadi sudah disebutin bahwa ini cuman nge-matching aja antara persepsi bahwa ini apa. Betul. Kira-kira gimana? Benar nggak seperti itu? Saya atau ada yang lainnya? Ya, Kang, ya. Jadi gini, pastinya Pak Wali jangan sampai ketika ini sudah kita SNI-kan, kemudian ada polemik. Nggak boleh. Nggak lucu ya? Nggak lucu itu. Nggak lucu, bener-bener nggak lucu. Nggak lucu. Jadi aksara kita mari udah di SNI-kan, baru dipermasalahkan. Ya, ini enggak. Itulah sebabnya kami mengumpulkan para pegiat-pegiat ini untuk kumpul bareng-bareng. Yuk kita sepakati ya bahwa nanti satu saat harus ada koreksi, pasti
gitu ya. Karena mungkin ada varian-varian yang baru ditemukan gitu misalnya. Itu memungkinkan. Nah, tapi paling tidak standar awal harus kita sepakati dan standar ini jangan diprotes ya, gitu. Nah, dalam konteks itu, gitu, nanti pembakuan ini dilakukan harus lewat, ini pasti lewat satu perdebatan yang sengit dan bahkan ada cenderung ada debat kusir. Ini mungkin terjadi. Itulah sebabnya hadir para ya orang-orang kayak saya gini yang istilahnya mungkin bisa agak independen karena saya kan tidak punya keberpihakan pada varian yang A atau yang B yang C gitu. Hingga ya, seperti beberapa kasus kejadian yang lalu gitu. Yuk kita pikirin yang ke depan deh gitu. Nah, itu pola prinsipnya begitu. Nah, teknisnya monggo Kang dijelasin. Saya kira ini juga sudah masuk ke teknis dan substansinya memang seperti itu. Yang mana ketika bicara kongres itu adalah rapat tertinggi kan untuk membuat sebuah kesepakatan di luar organisasi ya. Nah, kenapa harus kongres? Kenapa harus kongres? Bahwa kongres sebagai rapat tertinggi ketika dia sudah diputuskan sudah tidak bisa diganggu-gugat oleh personal atas nama individu. Kalau dia menggugat, ya mungkin harus ada kongres lagi begitu. Atau salah sendiri dia tidak ikut kongres kemarin. Nah, yang akan disepakati di sana minimal satu bentuk cakrik atau langgam aksara Kawi yang mana yang akan digunakan ke depan nanti ini. Yang kedua adalah tentang penyepakatan tata letak keyboard. Tata letak keyboard yang akan diinjekkan atau dimasukkan ke dalam TKDN itu tadi Pak Heru ya. Terus hal-hal lainnya mungkin lebih kepada aksara Kawi ini nanti ke depan ketika diterapkan di pendidikan umpamanya itu berkaitan dengan transliterasi, terus membuat kamus, terus katalog naskahnya apa saja. Nah, di kongres itu akan ada isi-isi atau muatan-muatan yang membahas tentang hal-hal tersebut. Kira-kira bisa nggak? Ini kan beda nih antara orang sejarawan budayawan yang memahami aksara Kawi dan orang IT. Kalau orang IT ini kan butuh standar. Betul. Kalau huruf A ya kayak gini A-nya. Kalau petik di atas dan koma di bawah ini kayak gini. Itu bisa nggak distandarkan kira-kira? Bisa. Jadi katanya begini, kita standarisasi itu tidak berarti mengeliminir varian yang lain. Bahwa standarisasi ini adalah kesepakatan yang juga mengakomodir seluruh varian. Jadi ketika bicara kaitannya ke digitalisasi ini, Kawi yang dihasilkan di kongres itu, saya kira tidak ada masalah. Dan semuanya bisa dilakukan. Bisa lah ya. Artinya bisa. Cuma ya itu tadi, kan nggak lucu misalnya untuk bunyi ga variannya ada 30 kan ya nggak lucu lah. Ya. Yuk kita saya pernah baca-baca tuh huruf kanji Jepang itu juga variannya kan tuh banyak sekali dan susah dipelajari, tapi bisa distandarisasi kan. Berarti Kawi juga harus bisa distandarisasi. Pasti bisa. Gitu. Ya. Yang terakhir ini sebenarnya masukan untuk pemerintah kota, saya sebagai wali kota gitu ya. Kira-kira supaya kita nggak bias nanti, nggak membias. Kira-kira aksara Kawi nanti sebagai kekayaan atau modal city branding, aplikasinya itu nanti seperti apa? Bisa nggak kira-kira dikasih contoh supaya kita nggak salah untuk mengaplikasikan? Ini kan kaitannya dengan city branding. Saya dulu Pak Heru ya. Enggak. Jadi begini, nanti pengaplikasiannya Pak Wali ya. Kita ambil contoh, ini langsung ke teknis saja Pak Wali ya. Kita ambil contoh Selomangleng. Di mana di Selomangleng di sana ada prasasti di media batu bertuliskan aksara Kawi. Ketika hasil kongres ini sudah ada, SNI-nya sudah terbentuk, perangkat digitalnya sudah terisi aksara Kawi, maka ini inskripsi yang ada di dalam prasasti di Selomangleng itu bisa diterapkan ke digital, beralih media ke digital. Ketika sudah digital, dia bisa masuk ke pelajaran-pelajaran anak sekolah, dia bisa masuk diterapkan di museum. Di beberapa kota, termasuk di Yogyakarta dengan aktivitas beraksaranya yang luar biasa,
Yang namanya prasasti itu, walaupun bentuknya sudah gak karuan jelas begitu, mereka sudah semacam membuat barcode. Ketika di-scan itu keluar. Itu inskripsinya seperti ini bacaannya, bawahnya artinya seperti ini, sejarahnya seperti apa. Nah, penerapan aksara Kawi saya kira itu lebih realistis dan akan berguna di banyak lini saya kira. Baik. Kalau dari sisi Mas Heru gimana? Ya. Kan tadi sudah saya bilang bahwa kebetulan aja bahwa Kawi itu babonnya Ibunya aksara seluruh aksara Nusantara yang varian bukan Arab. Gitu. Dalam konteks city branding yang cuma sifatnya retoris gitu ya, barangkali mau nyebut bukan cuma sekedar kota Kawi, tapi Kediri itu ibu kotanya aksara Nusantara, misalnya. Ya, keren. Itu satu ya. Yang kedua, yang mungkin nggak retoris gitu. Boleh kan? Kalau misalnya Kediri menjadi satu-satunya kota di wilayah Jawa yang muloknya adalah aksara Kawi. Nah, itu keren tuh. Iya. Gitu. Keren. Nggak cuman ngomong doang, bukan cuman sebuah retorika. Betul. Gitu. Kan pelajaran bahasa daerah dan aksara daerah, dan kan itu urusan pemerintah daerah. Gitu. Dan aksara Kawi, dan kalau umpamanya bilang lo kan Jawa, lo Kawi kan baik Jawa gitu kan. Baik Jawa ya. Karena dulu Pak Wali, yang namanya bahasa Jawa kuna atau disebut Kawi itu merupakan pelajaran sekolah. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun hilang. Jika hari ini kita sudah punya kesepakatan itu, saya kira ya di Kediri ini bisa menjadi pelopor lagi kebangkitan aksara Kawi dan bahasa Kawi. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari semuanya. Ya, tentunya. Ini fondasi. Fondasinya nih ya. Setelah fondasi nanti kita punya keyboard, lalu kita bisa mengartikan semuanya dan kita bisa mengaplikasikan, mengajarkan kepada anak didik kita. Iya. Ya nanti kalau umpamanya ada orang pengen neliti naskah yang ada di Vatikan, Roma, Inggris, Prancis dan berbagai negara-negara di Eropa sana, mungkin ya yang diajak anak muda dari Kediri. Karena di sini bisa juga tuh ya. Dan terutama ini bahwa ketika ada semacam identik gitu kan. Kediri Kawi itu identiknya dengan apa? Nah, saya kira ada beberapa hal yang identik dengan Kediri ketika bicara aksara Kawi, umpamanya Baratayuda, karena dia ditulis di Kediri pada masa Sri Jayabaya. Yang kedua, kaitannya dengan Panji juga, Kakawin, Semaradahana, terus Prasasti Harinjing, itu kan sudah ikonik sekali. Jadi sudah ada ciri-ciri kenapa sih Kediri disebut kota Kawi. Kasihan loh Joyoboyo. Kita punya ini nih, kasihan Prabu Joyoboyo itu diasosiasikan sebagai dukun. Misalnya enggak lah. Karena iyalah yang terlihat ramal kan yang dikenal kan itu. Jongko Joyoboyo kan kasihan. Itu sebenarnya pemikiran besarnya beliau pada zaman itu. Memang kan pinter gitu. Tapi kan orang sekarang kan hanya nangkapnya kan permukaan. Oh iya ya, dulu tukang ramal gitu kan. Masa deh gitu. Jangan-jangan orang Kediri tukang ramal semua gitu. Enggak, tapi pada intinya karena ini kita sudah di penghujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih atas acara yang telah diselenggarakan di Kota Kediri, bahwa ya aksara itu sebagian orang menganggapnya ini biasa. Tapi kalau menurut saya aksara itu, apalagi aksara Kawi, ini adalah cikal bakalnya dari semua aksara yang ada di Nusantara. Kecuali yang rootnya Kecuali yang Arabik. Ya. Kecuali yang Arabik. Nah oleh karena itu mau tidak mau kita mesti ambil peran serta untuk mendorong aksara Kawi ini digitalisasi. Karena kalau tidak pasti akan diakui oleh orang lain. Karena orang lain melihatnya bahwa banyak naskah-naskah yang bisa dipelajari. Sekarang pun semua naskah-naskah kuno sedang dipelajari semuanya. Tapi kita nggak menyadari hal itu. Nah sekarang ini waktu yang tepat dan saya berterima kasih karena di Kota Kediri sudah dijadikan
tempat untuk mengadakan Kongres Aksara Kawi. Ini mudah-mudahan menjadi hal yang positif dan membawa berkah bagi kita semua, khususnya warga Kota Kediri. Dan insya Allah nanti Kota Kediri tetap akan menjadi Kota Aksara Kawi. Nah, gitu kira-kira ya. Tapi, saya mengucapkan, tapi Mas, sebelum ditutup. Iya ya, closing statement dulu. Jadi dari bidang ditutup, IT, lalu dari budaya. Saya tuh istilahnya baru 2 tahun yang lalu, Pak Wali, memulai kegiatan ini. Pas kebetulan pandemi, kurang kerjaan gitu kan kali ya. Kreativitasnya langsung muncul. Dan setahun pertama saya sering ketemu mentok ke tembok gitu. Nah, kemudian jumpa keluarga Keraton Jogja, baru saya dapat jalan pertama. Kemudian ketemu komunitas Aksara Sunda, dan kebetulan waktu itu difasilitasi oleh bukan Gubernur Jawa Barat tapi Wali Kota Bogor. Oh, ya. Kenapa waktu itu Kang Bima? Ya, jadi sahabat saya itu juga tuh. Oh gitu ya. Iya. Nah, waktu itu karena kami mentok waktu bicara dengan Provinsi Jabar, kebetulan saya ada akses ketemu Arya Bima, dan Pak Bima waktu itu saya kasih motivasi dengan Bogor itu lahirnya tempat kerajaan Pajajaran. Oke. Batu tulis itu ada di Bogor. Beliau antusias, kemudian memfasilitasi ke acara seperti ini untuk Sunda. Bali, alhamdulillah, gubernurnya. Nah, Kawi, saya juga akhirnya patut mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Dan saya apresiasi atas responnya Pak Wali lewat timnya, gitu ya, yang kemudian menghasilkan kegiatan hari ini. Ini apresiasi dari saya. Tepuk tangan dulu dong. Kita juga sangat mengapresiasi, senang kita kedatangan tamu yang keren-keren seperti ini. Kalau dari Akang gimana? Jadi kembali lagi saya sering bilang kepada sahabat-sahabat baik yang sudah berkecimpung ataupun tidak, bahwa aksara adalah kunci. Kunci untuk apa? Kunci untuk membuka peradaban yang pernah terpendam. Karena apa? Peradaban-peradaban masa lalu, baik dari prasasti, dari sastra kakawin, semuanya ditulis menggunakan aksara yang hari ini kita tidak bisa membacanya. Maka ketika kita bisa mempelajari aksara, berarti kita sudah membuka kunci. Ya, dulu dan itu juga kayaknya dibuktikan sama Nabi Muhammad ya. Oh iya, kan gitu. Ikra sama bacalah. Iya loh Pak Wali. Kalau di Islam itu seperti itu. Iya. Saya tuh ngelihatnya gini ya. Sekarang ini kan anak-anak muda, anak milenial kita kalau ngelihat prasasti itu kan kayak tontonan. Padahal itu tuntunan. Saya juga. Karena ngelihat belum tahu di museum itu, ini gimana ya? Coba difoto di internet, difoto lalu di aplikasi kita scan gitu, nggak bisa juga. Kan kayak gitu tuh, karena memang itu tadi belum disepakati ini artinya apa. Gitu. Kedepan nanti Pak Wali, kalau sahabat-sahabat di penggiat IT yang juga paham aksara Kawi, itu nanti scanning gambar prasasti itu bisa otomatis nanti. Nah, ini yang kita tunggu. Ada OCR untuk scan aksara Kawi dari prasasti langsung. Siapa tahu kan intinya kan ada rahasia apa, ada ilmu apa, pengetahuan apa di situ yang dari zaman dulu itu sudah terungkap kira-kira gitu tuh. Ya, contohnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saya bawa Sutasoma ini. Ini Sutasoma ini. Tapi ini salinan. Iya. Ini beraksara Bali. Tapi saya pengen megang. Saya pernah megang kitab Sutasoma. Tidak akan kesurupan loh. Nah, ini kitab Sutasoma. Kok nggak dari tadi sih? Ini salinannya. Betul. Ini salinannya. Ini salinannya. beraksara Bali, tapi bukan Kawi. Aslinya Kawi. Ya, naskah aslinya. Jadi nih, wah ini Sutasoma. Kawi.
Jadi kata Bhinneka Tunggal Ika Tanha Dharma Mangruwa itu ya dari sini ini. Betul, dari kitab Sutasoma ini. Sutasoma. Luar biasa. Jadi ingat Bhinneka Tunggal Ika ya. Saya kok jadi ini ya, merinding. Karena dari dulu kan kita cuma baca aja diajarin sama guru sejarah, ini kitab Sutasoma, dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika Tanha Dharma Mangruwa. Itu satu kebijaksanaan yang sangat tinggi dari para penjaga itu menempatkan keyakinan atau konsep-konsep keagamaan itu di atas Bhinneka Tunggal Ika. Bukan ini tapi itu. Jadi ada di paling atas. Baik. Oke, terima kasih. Saya berharap sih ke depan kita bisa podcast lagi, tapi lebih dalam lagi supaya lebih kebuka. Ini kan baru awalan aja. Ini baru brainstorming. Baru brainstorming, bener. Saya nanti juga coba sedikit lah pelajari lagi. Udah lama nggak belajar sejarah ya. Terus sekarang kita bisa mengupas sejarah sedikit demi sedikit, tapi di induknya, di apa tadi katanya babonnya, di babonnya, hurufnya ini apa aksaranya. Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, supaya kita menyadari bahwa budaya yang bisa kita baca ya, aksara Kawi ini adalah kuncinya. Ini adalah kunci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.